Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها الناس, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk surga, masuk neraka seorang laki-laki yang dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dirinya disentuh oleh api neraka. Tidak mungkin dirinya masuk neraka, sebagaimana tidak mungkinnya air ASI, air susu yang telah keluar masuk kembali ke dalam payudara ibu. Tidak mungkin. Ini adalah karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur dalam keimanannya. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati tentang ibadur rahman, yang mana salah satu ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama, yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah azab jahanam dari diri kami, karena sesungguhnya jahanam azabnya adalah sebuah kebinasaan yang kekal. Ini sekali lagi saudara-saudaraku adalah sifat ibadur rahman. Ia senantiasa takut, senantiasa khawatir akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan itu, mereka pun menggabungkan antara rasa takut dengan ibadah yang banyak. Salah satu ciri ibadur rahman yang lain adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang bermalam begadang semalam suntuk untuk berdiri dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya adalah yang menggabungkan antara at-ta'ah wal khauf, menggabungkan antara banyaknya ketaatan, banyaknya ibadah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertolak belakang dengan orang-orang yang dusta dalam keimanannya, orang-orang fasik, orang-orang fajir, yang mereka menggabungkan antara al-isaah wal aman,
yaitu banyaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dengan banyaknya maksiat tidak membuat mereka takut kepada Allah, justru mereka merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudaraku, dua sifat yang tidak boleh terkumpul dalam diri kita. Yang seandainya terkumpul dalam diri kita, memandang rendah maksiat-maksiat yang kita lakukan, kemudian di saat bersamaan kita merasa aman dari azabnya Allah, niscaya ada dalam diri kita ciri-ciri orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu karakteristik orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menukilkan perkataan orang-orang Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi berkata, sungguh kami orang-orang Yahudi, orang-orang yang terpilih, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya sebentar saja. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika mengatakan perkataan orang Yahudi ini, mengatakan orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan pernah masuk neraka. Kalaupun masuk neraka hanya sebentar, hanya hitungan hari, hanya 40 hari. Kemudian setelah 40 hari, setiap orang Yahudi yang sudah disunat, dikhitan, akan dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anggapan mereka. Mereka mengumpulkan antara berbagai macam kemaksiatan, memakan harta dengan cara yang batil, memakan riba, menzalimi orang. Berbagai macam kemaksiatan mereka kumpulkan. Bersamaan dengan itu mereka merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan karakteristiknya orang yang jujur dalam keimanannya. Salah satu karakteristik yang harus ada dalam diri kita adalah kita senantiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini justru merupakan kemurnian tauhid kita. Bukan berarti dengan kita takut kepada nerakanya Allah berarti kita tidak benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak. Demikian banyak pengajaran Rasulullah dan para sahabatnya yang menghasung kita untuk senantiasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka sebuah keniscayaan kalau seandainya kita takut akan nerakanya Allah, takut menjadi salah satu penduduk dari penduduk-penduduk neraka, tentunya kita akan mencoba mencari tahu apa saja karakter penduduk neraka untuk kemudian kita jauhi karakter-karakter tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar, wahai para sahabatku, maukah kalian saya beritahukan tentang ciri-ciri penduduk neraka itu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu utullin jawadin mustakbir. Penduduk neraka itu cirinya salah satunya ada 3 karakter, yaitu al-utul, al-jawad, dan al-mustakbir. Apa itu al-utul? Dalam kamus Al-Ma'ani disebutkan bahwanya al-utul adalah al-jafi al-ghalid, yaitu sikap yang keras, yang kaku, yang kasar, yang temperamen, yang pemarah. Ini adalah sikap orang-orang penduduk neraka, kaku, kasar, yang tidak mudah tersentuh oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang jelas terpampang di hadapan mereka. Mereka tidak tunduk, mereka tidak khusyuk, mereka tidak mengambil pelajaran, kan tetapi kaku hati mereka. Dan lagi-lagi saudara-saudaraku, ini adalah salah satu sifat Yahudi juga. Ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam terjadi pembunuhan di mana orang yang kaya raya tiba-tiba meninggal, maka ributlah orang-orang. Maka dimintakan fatwa kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk mengetahui siapa pembunuh dari orang ini. Maka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disuruhlah mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Maka ketika disembelih, kemudian dipukulkan bagian tubuh sapi tersebut kepada mayit tersebut, sehingga mayit tersebut yang tadinya tidur menjadi duduk dan mengatakan siapa pembunuh dirinya. Ini adalah tanda kebesaran yang sangat jelas, yang sangat besar, yang sangat agung, yang orang sekeras apapun
tentunya akan mengakui bahwasanya itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekelompok orang yang membunuh itu, yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh si mayit bahwasanya kalianlah yang telah membunuh saya, mereka tetap membantah. Mereka tidak mengakui perbuatannya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara aw asaddu qaswah." Maka menjadi keraslah hati mereka setelah tanda yang demikian agung tersebut, dan hati tersebut menjadi keras layaknya batu, aw asaddu qaswah, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal sekeras-kerasnya batu, tetap saja ada sungai-sungai yang mengalir dari balik-balik batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah. Dan ada saja batu sekeras apapun yang terpecah kemudian mengalir dari dalamnya air. Ini menandakan bahwasanya hati mereka lebih keras daripada batu. Padahal batu pun tidak sekeras itu. Maka kita introspeksi diri kita. Apakah ada dalam diri kita kekerasan, kesombongan, keras kepala dari menerima tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang terang benderang di depan kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu sifat yang pertama, al-utul, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada diri kita kelembutan, al-latif, sehingga kita mudah tunduk terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter penduduk neraka yang kedua yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah al-jawad. Al-jawad. Banyak tafsiran tentang makna al-jawad, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Sedemikian banyak tafsiran tentang, ada yang mengatakan bahwa al-jawad adalah orang yang serakah. Orang yang serakah ditambah lagi dengan orang yang kikir. Tapi kata beliau rahimahullah, tafsiran atau makna yang paling dekat dengan kebenaran tentang al-jawad adalah qillatus sabar, yaitu orang-orang yang tidak sabaran, yang gerusa-gerusu, yang tidak bisa menahan kesabaran. Orang yang tidak sabaran, ini adalah al-jawad yang merupakan karakternya penduduk neraka. Dan sebagaimana kesabaran itu ada 3, begitu juga ketidaksabaran pun ada 3. Ketidaksabaran ketika bermaksiat kepada Allah, ketika berhadapan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera tidak bisa menahan dirinya, dia ingin sekali langsung terjun melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada usaha dalam dirinya untuk mencoba melawan dorongan maksiat tersebut. Maka kita introspeksi. Ketika kita berhadapan dengan larangan-larangan Allah yang mungkin nikmat, yang mungkin kita senangi, adakah dalam diri kita usaha untuk bersabar, usaha untuk melawan dorongan-dorongan tersebut? Kalau tidak, naudzubillah, barangkali kita termasuk kategori ya, al-jawad. Kemudian ketidaksabaran yang kedua, sebagaimana kesabaran, adalah ketidaksabaran ketika menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikhawatirkan kalau kita kurang sabar, kalau kita banyak mengeluh, kalau kita tidak ridha dengan takdir buruk yang Allah tetapkan kepada diri kita, kita termasuk orang yang dikategorikan sebagai al-jawad. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berperang, ada seorang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dan dia terkenal sangat pemberani, tidak ada satu musuh pun melainkan dia hadapi, sehingga para sahabat hampir-hampir mempersaksikan bahwasanya ini adalah calon penghuni surga. Akan tetapi dibantah oleh Rasulullah, justru dia adalah penghuni neraka. Maka para sahabat seheran, orang sedemikian gagah, sedemikian berani, sedemikian hebat membela agamanya Allah, kok bisa dikategorikan sebagai penghuni neraka oleh Rasulullah SAW. Maka ternyata setelah diikuti orang tersebut, karena saking hebatnya dia berperang, luka-luka sedemikian banyak, sehingga terakhir ada anak panah yang menembus badannya, dan dia
Perhatikan, dia tidak sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sabar menghadapi musibah rasa sakit sehingga dia pun menempuh jalan pintas yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedangnya dia hunjamkan ke dalam dadanya, dia bunuh diri. Suatu dosa besar sehingga pantas dia dikategorikan sebagai penduduk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketidaksabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabar ada 3, kita harus sabar dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya kita hendaknya jangan tidak sabar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sabar, gerusa-gerusu, kemudian tidak telaten dalam beribadah kepada Allah, khawatirnya kita masuk dalam karakter yang kedua dari penduduk neraka, yaitu al-jawad. Sebagaimana Rasulullah dalam Musnad Abu Ya'la rahimahullah yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sifatus Shalah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki yang sholatnya seperti gerakan orang yang sangat cepat, seperti ayam yang mematuk makanan. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Maka Rasulullah mengatakan apa? Lau mata hadza ala ma huwa alaih mata ala ghaira millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang ini meninggal sebagaimana keadaannya sekarang, dia sholat tidak khusyuk, sholat seperti gerakan mematuk-matuk makanan, maka dia akan meninggal bukan di atas millahnya, bukan di atas jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketidaksabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan karakter dari penduduk neraka, al-jawad. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, karakter yang ketiga yang harus kita hindari adalah al-mustakbir, yaitu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Tidak mungkin orang-orang yang sombong masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk dalam penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, menyombongkan diri terhadap ayat Allah setelah jelas ayat tersebut, pendalilannya, penjelasannya sudah terang benderang, kemudian dia tidak mau menerimanya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka akan masuk surga. Mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Unta yang sedemikian besar tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum yang demikian kecil. Maka orang yang ini yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian menyombongkan diri terhadapnya, tidak mungkin mereka masuk surga. Dan sombong, saudara-saudaraku, adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya, yaitu ketika iblis menentang Allah, menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dasarnya yang melandasinya, yang menyebabkannya adalah sifat sombong iblis yang merasa lebih baik dari Nabiullah Adam alaihi salam. Dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya sifat sombong itu ada 2 macam, yaitu sifat sombong yang bertentangan dengan keimanan secara keseluruhan. Barang siapa yang memiliki sifat sombong ini, maka terhapus keimanan darinya. Ini sebagaimana kesombongannya iblis yang tadi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, begitu juga Allah memerintahkan iblis, maka sujudlah semuanya illa iblis, kecuali iblis. Iblis enggan, aba wastakbara, dan dia merasa tinggi, merasa sombong terhadap Adam alaihi salam. Dan ini juga kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Setiap kali datang kepada mereka rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri, mereka sombong terhadap rasul-rasul tersebut. Mereka tidak mau menerima rasul-rasul tersebut. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian rasul tersebut ada yang mereka dustakan dan sebagian lagi ada yang mereka bunuh.
Hati-hati, kesombongan ini jangan sampai ada pada diri kita, yaitu menolak kebenaran, menolak ayat-ayat Allah setelah jelas bagi diri kita. Dan kesombongan jenis yang kedua adalah kesombongan yang tidak bertentangan dengan iman secara keseluruhan. Dia hanya mengurangi kesempurnaan iman, mengurangi kesempurnaan Islam kita. Sebagaimana sikap sombong kita terhadap orang-orang yang mungkin lebih miskin dibandingkan kita dan lain sebagaimana. Selama kita tidak batrul haq, tidak menolak kebenaran, maka ini tidak bertentangan dengan kesombongan, dengan keimanan secara keseluruhan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.